Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat serta terapi mandiri. Dan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, kita masih diberikan nikmat zat, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan semoga sedulur semua tetap semangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dan banyak sekali tutorial-tutorial yang telah dibuat oleh saya, yaitu di channel Karseno Pijat Refleksi. Tentunya channel yaitu kebanyakan membahas tentang terapi mandiri ataupun pijatnya. Oleh karena itu, ceklah di deskripsi channel untuk mengetahui ataupun ada berbagai hal mengenai video-video ataupun tutorial-tutorial yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalaninya adalah pada sore hari menjelang istirahat, itu untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya. Dan pada tutorial kali ini seperti biasa, yaitu saya akan mentutorialkan yaitu bagaimanakah cara pemijatan untuk kejantanan dan vitalitas di titik-titik akupresurnya. Dan pada kali ini saya akan memijat yaitu kepada pasien saya yang tentunya mengalami penurunan di kejantanan dan vitalitasnya. Oleh karena itu saya lakukan pemijatan di titik-titik, yaitu titik kejantanan, titik vitalitas, dan titik prostatnya. Itu adalah titik utama untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada seseorang, yaitu tentunya untuk pria dewasa. Nah, seperti apakah untuk tutorialnya? Dan sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi dan terus dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Di dalam pijat kejantanan ini, yaitu pijat kejantanan untuk pria dewasa, tentunya di dalam terapi ini juga sudah saya buatkan yaitu tutorial untuk pijat mandirinya. Tentunya ceklah di deskripsi channel saya, yaitu di channel Karseno Pijat Refleksi. Itu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri, yang dimana ada juga yaitu pijat dan kejantanan untuk pria dewasa. Tentunya untuk menjalani terapi ini saya sarankan adalah pada sore hari menjelang istirahat untuk pijat mandirinya. Dan jangan lupa sebelum melakukan pemijatan, lakukanlah relaksasi-relaksasi kecil terlebih dahulu untuk meregangkan otot-otot yang akan kita pijat. Tentunya di dalam pijat kejantanan ini, yaitu titik-titiknya di semua titik adalah sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, jangan lupa, jangan ada satupun yang terlewatkan, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal ataupun hasil yang sesuai yang diinginkan oleh sedulur semua, saya sarankan jalanilah terapi ini 3 hingga 4 minggu dan lakukanlah secara kontinu, dan lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah lakukanlah secara maksimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Apabila memang di awal-awal kita masih merasakan sakit, lakukanlah yaitu pemijatan-pemijatan di titik-titiknya, yaitu perlahan-lahan terlebih dahulu. Itu yang saya sarankan. Dan apabila memang otot-ototnya ataupun aliran peredaran darahnya sudah lancar, itu juga akan sangat mempengaruhi dari pemijatan ini. Oleh karena itu saya sarankan adalah lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu. Oleh karena itu saya sarankan 3-4 minggu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Itu untuk langkah yang pertama, jangan langsung ditekan secara keras ataupun secara berlebihan. Oleh karena itu saya sarankan pelan-pelan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang sedulur semua inginkan. Dan yang saya khawatirkan adalah apabila ditekan terlalu keras ataupun menjalaninya terlalu maksimal di awal-awal, ini akan mengakibatkan yaitu bukan hasil baik yang didapat, malahan sebaliknya. Dan saya sarankan dalam terapi ini lakukanlah yaitu 1 hari saja menjelang beristirahat tentunya, karena di saat istirahat itu otot-otot akan kembali kita merasa rileks. Oleh karena itu lakukanlah
secara maksimal, yaitu pada malam hari menjelang istirahat. Karena di saat pagi hari ataupun siang hari itu akan seiringnya kita bekerja ataupun melakukan aktivitas, itu juga akan mempengaruhi dalam proses terapi ini. Oleh karena itu lebih maksimalnya adalah pada sore hari menjelang istirahat. Itu adalah untuk memaksimalkan dalam terapi ini. Dan di dalam terapi pijat kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa ini tentunya ditunjang juga, yaitu dengan senamnya, dengan makanannya, dengan herbalnya, dan tentunya lakukanlah yaitu pola hidup sehat dengan makanan-makanan sehat yang tentunya yang telah saya upload juga di channel saya, yaitu telah saya urai juga dan telah saya buat juga secara lengkap dari awal hingga akhir. Tentunya untuk menjalani terapi ini juga harus ada tahapan-tahapannya, juga telah saya buatkan juga, yaitu tahapan-tahapannya diantaranya adalah yang pertama adalah kita ketahui dulu penyebab dari menurunnya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Tentunya yaitu yang sangat riskan sekali adalah penyakit. Apakah kita ada penyakit jantung ataupun diabetes, itu juga perlu kita sembuhkan terlebih dahulu, karena penyakit jantung dan diabetes itu akan sangat mempengaruhi bukan hanya untuk penyembuhan ataupun terapi yang lain. Tentunya di dalam terapi pijat kejantanan dan vitalitas pria dewasa juga sangat mempengaruhi sekali. Oleh karena itu, sembuhkanlah apabila memang ada dua penyakit tersebut. Itu tentunya sangat riskan sekali ataupun akan sangat sulit sekali, yaitu untuk menjadikan terapi ini menjadikan lebih maksimal ataupun mendapatkan hasil yang sesuai. Dan yang kedua yaitu lakukanlah pemijatan setelah benar-benar kita tidak mengidap penyakit, barulah kita melakukan pemijatan. Dan sering sekali untuk pemijatan sendiri juga saya sering saya uraikan bahwasanya pemijatan itu hanya untuk langkah kedua, yaitu untuk melampaui ataupun untuk melanjutkan ke fase selanjutnya. Karena pemijatan sendiri itu hanya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, dan meningkatkan hormon endorfin. Dan untuk langkah selanjutnya tentunya ada juga, yaitu dengan terapi senamnya untuk memperkuat otot-otot, terutama yaitu di bagian pinggang dan pinggul. Karena untuk menurunnya kejantanan dan vitalitas, yaitu diperkuatkanlah untuk daerah otot pinggang dan pinggul. Dan setelah diperkuat, yaitu saya sarankan juga dengan senam Kegel. Saya juga telah membuatnya, yaitu senam Kegel top 3-nya, terutama di bagian pinggang dan pinggulnya. Dan lakukanlah senam Kegel ini juga saya sarankan yaitu menjelang istirahat. Oleh karena itu, apabila sedulur semua memang menjalaninya terlalu ribet ataupun terlalu banyak melakukan terapi ini, saya sarankan lakukanlah 3 hingga 4 kali repetisi saja, dan untuk lebih kontinunya yaitu 3 repetisi, namun jalankanlah 3 sampai 4 minggu. Karena untuk senam Kegel sendiri yaitu diyakini sekali dapat meningkatkan itu untuk vitalitasnya. Tentunya telah saya uraikan juga pada tutorial sebelumnya bahwasanya untuk kejantanan dan vitalitas itu memang satu alur namun berbeda tujuan. Dalam arti di kejantanannya adalah untuk kekerasan pada Mr. P-nya, dan untuk vitalitasnya yaitu untuk durasinya. Oleh karena itu saya sarankan jalanilah keduanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain pijat dan senam Kegel, yaitu saya sarankan adalah untuk mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang tentunya untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa, yang tentunya telah saya upload juga di tutorial video saya, yaitu ceklah di deskripsi.
Itu ada berbagai makanan dan minuman serta herbal-herbalnya yang tentunya dapat dijalani ataupun dikonsumsi oleh sedulur semua. Yang dia pilihlah di antara makanan dan minuman tersebut yang tidak berefek bagi tubuh ataupun yang tidak ada efeknya bagi tubuh sedulur semua, dan hindarilah apabila memang ada lemak yang berlebihan, hindarilah makanan-makanan yang berlemak, yaitu tentunya pilihlah di antara dari berbagai makanan dan minuman yang telah saya sarankan pada tutorial video saya sebelumnya, yaitu pilihlah yang tidak berefek bagi sedulur semua. Dan semoga di channel Karseno Pijat Refleksi ataupun channel saya itu bermanfaat bagi sedulur semua. Tentunya akan mengedepankan yaitu tutorial pijat serta terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua, dan saya sarankan dalam menjalani ini adalah secara maksimal saja. Dan pemijatan-pemijatan yang saya lakukan yaitu tentunya di kejantanan dan vitalitas, itu adalah pemijatan di pijat akupresurnya, bukan di pijat refleksinya, yaitu titik-titiknya juga titik-titik akupresur ada di punggung kaki dan di telapak kaki, dan ada di daerah kaki bawah juga, yaitu tentunya di sebelah tulang kering dan di saraf 13-nya. Itu fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah juga. Dan yang paling inti adalah di titik paha, lakukanlah pemijatan secara kontinu di titik paha yang menjurus ataupun langsung ke selangkangan kita, yaitu kita pijat karena di titik ini sangat sakit sekali. Untuk melemaskan otot paha dalam, itu kita lakukanlah pemijatan secara kontinu. Tentunya di titik ini lakukanlah yaitu secara perlahan-lahan terlebih dahulu seperti yang saya uraikan pada tutorial-tutorial sebelumnya, barulah lakukanlah secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh sedulur semua. Dan perlu diketahui juga bahwasanya menurunnya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa yaitu terjadi karena adanya faktor kegemukan dan usia, namun dapat ditanggulangi yaitu dengan terapi, yaitu terapinya yaitu dengan pemijatan, dengan makanan sehat, dengan olahraga teratur, dan lakukanlah yaitu untuk lebih memaksimalkan dalam vitalitasnya senam Kegel. Senam Kegel ini sendiri yaitu sangat diyakini sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan vitalitas pada pria dewasa. Tentunya dengan perbedaan kejantanan dan vitalitas yang telah saya urai pada tutorial sebelumnya, dulur semua juga dapat dimengerti yaitu apa itu kejantanan dan apa itu adalah vitalitas. Oleh karena itu sering sekali saya utarakan bahwasanya kejantanan sendiri itu adalah kekerasan, di mana ukuran keras ataupun tidaknya seseorang itu ada di kejantanannya, dan untuk durasinya ada di vitalitasnya. Dan titik prostat juga wajib untuk dipijat karena prostat sendiri adalah mempengaruhi yaitu untuk vitalitas bagi seorang pria dewasa. Dan jangan lupa perkuatlah ginjal, perkuatlah ginjal. Dan perkuat ginjal yaitu tentunya juga dengan perbanyak air putih, namun dengan pola yang benar ataupun dengan konsumsi air putih yang benar itu akan menjadikan yaitu memperkuat ginjal. Namun apabila pola air putih yang salah itu juga akan mempengaruhi ataupun akan memberatkan dari kinerja ginjal. Dan dalam tutorial sebelumnya telah saya buat juga yaitu bagaimanakah cara memperkuat ginjal, tentunya yang dapat mempengaruhi yaitu untuk vitalitas bagi pria dewasa. Tentunya sangat bermanfaat sekali apabila memang ginjal kita kuat, yaitu vitalitas kita juga meningkat. Itu juga sering saya sarankan kepada
pasien-pasien saya yang tentunya membutuhkan ataupun menurun di kejantanan dan vitalitasnya. Karena tidak dipungkiri untuk menurunnya kejantanan dan vitalitas itu adalah terutama yaitu untuk kegemukan dan usia, namun juga ada faktor lain tentunya yaitu dengan lemak berlebih ataupun pola hidup yang kurang sehat ataupun pola tidur yang kurang sehat itu juga akan memperburuk ataupun merusak dari kinerja ginjal, karena ginjal sendiri adalah fungsinya yaitu membuang sisa cairan, dan ginjal sendiri yaitu fungsinya adalah untuk memperkuat ataupun menjadikan imun kita lebih kuat di dalam tubuh kita, yaitu oleh karena itu sering sekali saya sarankan jangan memberatkan kinerja ginjal. Dalam hal ini saya sarankan adalah pola hidup sehat, terutama di air putihnya, yaitu air putih juga ada pola dan cara minumnya tersendiri tentunya, yaitu belum saya buatkan, tapi untuk kedepannya tentunya akan saya buatkan cara minum air putih yang benar dan cara konsumsi di tiap-tiap jamnya, yaitu akan saya buatkan juga tentunya untuk memperkuat ginjal. Dan pada tutorial sebelumnya yaitu saya hanya membuat bagaimana cara memperkuat ginjal dan apa sajakah yang merusak dari kinerja ginjal. Oleh karena itu sering sekali saya sarankan adalah ceklah di deskripsi channel saya, yaitu channel Karseno Pijat Refleksi, yang tentunya yang mengutamakan ataupun yang saya bahas adalah untuk pijat dan terapi mandirinya, dan dapat dijalani tentunya oleh sedulur semua. Dan saya sarankan, sering sekali saya sarankan adalah untuk menjalaninya sore hari menjelang istirahat sebelum tidur. Itu adalah untuk memaksimalkan dalam terapi ini. Dan tentunya sering sekali juga saya ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ataupun langsung masuk ke WA saya, bahwasanya apakah untuk pemijatan dilakukan di kedua kaki ataupun hanya di satu kaki. Lakukanlah di kedua kaki, di kaki kanan dan kaki kiri, namun lakukanlah pemijatan untuk pertama yaitu dimulai dari kaki kiri terlebih dahulu, kemudian di kaki sebelah kanan. Dan kenapa harus di kaki kiri terlebih dahulu? Karena kaki kiri adalah peredaran darah ataupun untuk keseimbangan, barulah dilakukan ke kaki yang sebelah kanan yaitu untuk tumpuannya. Karena di kedua kaki tersebut untuk titik-titiknya juga titik yang sama, yaitu titik kejantanan, vitalitas, dan titik prostatnya juga wajib dipijat di kedua kaki tersebut. Oleh karena itu lakukanlah pemijatan pada kedua kaki tersebut. Dan untuk pemijatan sendiri lakukanlah secara perlahan-lahan terlebih dahulu, jangan ada titik yang terlewatkan, karena di semua titik adalah titik yang sangat bermanfaat sekali ataupun titik-titik inti untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan untuk makanan-makanannya konsumsilah yaitu secara kontinu saja pada siang hari, karena manfaatnya akan terserap oleh tubuh, dan pada malam hari fokuskanlah untuk pada buah-buahannya, yaitu telah saya sarankan juga yang paling inti adalah buah semangka. Ini adalah fakta dan sangat diyakini sekali, yaitu dapat meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa, karena di dalam semangka sendiri itu banyak mengandung yaitu vitamin-vitamin yang tentunya melancarkan peredaran darah dan meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan pada buah semangka sendiri yaitu oleh karena itu saya sarankan sangat bermanfaat sekali, karena mungkin tidak ada efek untuk buah semangka sendiri bagi tubuh apabila kita mengkonsumsinya secara kontinu. Itu tidak akan ada efek. Tentunya untuk kedepannya
juga untuk efek jangka panjangnya itu juga tidak ada, karena buah semangka sendiri yaitu buah yang alami, manisnya juga manis alami, bukan manis dari gula buatan. Saya sarankan adalah untuk mengkonsumsinya secara kontinu. Tentunya kontinu itu adalah lakukanlah yaitu pada siang hari, sore hari, ataupun pada malam harinya. Namun untuk mengkonsumsi buah-buahan atau makanan tersebut janganlah terlalu berlebihan, karena untuk mencapai dari memaksimalkan untuk terapi ini yaitu bukan sekali dua kali, namun secara kontinu. Itu adalah untuk memaksimalkan. Sering sekali yang diharapkan adalah untuk mengkonsumsi ataupun terapi pada hari ini, untuk nanti malam ataupun untuk malam harinya kita sudah siap, namun kenyataannya tidak seperti itu. Karena itu saya sarankan adalah lakukanlah secara kontinu, namun jangan berlebihan, karena secara berlebihan juga efek yang ditimbulkan itu tidak baik. Namun secara kontinu yaitu efek yang ditimbulkan juga akan menjadi baik dan hasilnya juga akan maksimal. Karena untuk herbal ataupun pemijatan ataupun makanan-makanannya itu tidak serta menyembuhkan, namun itu dapat menyembuhkan secara perlahan-lahan, tapi tidak secara spontan ataupun secara saat itu juga. Itu adalah sering sekali juga saya sarankan kepada pasien-pasien saya yang membutuhkan, bahwasanya untuk menjalannya, apapun terapinya, apapun minuman dan makanannya, lakukannya secara kontinu. Secara kontinu itu setiap hari terus menerus untuk mempertahankan dan dapat meningkatkan. Itu saya sarankan adalah kontinu, dan kontinu, bukan secara besar ataupun, namun konsumsi secara besar itu adalah sekali ataupun dua kali saja, itu juga tidak berefek ataupun efeknya juga kurang maksimal. Namun apabila dilakukan secara kontinu, itu adalah akan berefek secara maksimal ataupun berefek yaitu apa yang kita inginkan ataupun sesuai yang kita inginkan. Karena kontinu dan maksimal itu lebih baik secara kontinu. Apabila cara kontinu itu akan meningkatkan ataupun mempertahankan, namun secara maksimal dan berlebihan itu yang tidak baik dan efeknya juga kurang maksimal untuk dijalaninya. Oleh karena itu sering sekali lakukanlah secara kontinu dan kontinu. Namun dalam menjalani terapi ataupun pijatnya, yaitu untuk memaksimalkan, lakukanlah 3-4 minggu. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu lakukanlah sebelum tidur dan menjelang istirahat. Dan lakukanlah di kedua kaki, lakukanlah apabila pemijatannya yaitu kaki kanan dan kaki kiri, dan lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu sebelum melakukan pemijatan. Karena untuk merelaksasi ataupun merelaksasinya yaitu lakukanlah secara perlahan-lahan saja, barulah kita lakukan pemijatan. Dan untuk relaksasi sendiri lakukanlah di awal pemijatan dan di akhir pemijatan. Itu juga akan lebih memaksimalkan dalam terapi ini. Jangan lakukan langsung pemijatan di titiknya, namun lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya. Dan untuk konsultasi juga telah saya buka konsultasi secara gratis. Tentunya ceklah di beranda ataupun di beranda channel saya, yaitu ada juga kontak saya, dan saya sangat terbuka untuk semua yaitu views ataupun subscriber saya yang berkonsultasi. Tentunya akan saya jawab sesuai dengan
kebutuhannya. Semoga dapat membantu untuk sedulur semua. Tentunya saya juga hanya sesuai dengan pembelajaran saya, namun banyak sekali untuk pasien-pasien saya yang sudah bisa ataupun berhasil, dan banyak juga yang cocok. Oleh karena itu, apabila sedulur semua memang membutuhkan ataupun ingin konsultasi langsung, silahkan sertakan yaitu nama, alamat, dan keluhan-keluhan sedulur semua. Dan semoga di tutorial-tutorial ataupun video-video channel Karsana Pijat Refleksi itu bermanfaat bagi sedulur semua. Dan jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karsana Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Demikianlah tutorial untuk pijat kejantanan dan vitalitas kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan jangan lupa ceklah di deskripsi channel Karsana Pijat Refleksi. Itu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri. Dan tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalaninya adalah pada sore hari menjelang istirahat. Dan demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sedulur semua yang ingin terus mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karsana Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.